Maksudnya pernah mimisan? Pernah dulu waktu kecil. Pusing? Langsung pusing gitu. Halo sedulur-sedulur, piye kabare? Apa-apa toh? Ada yang baru nih. Simak ya. Oke. Subscribe lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita dengan narasumber Saudari Harismatul Izzah S kedokteran. Ini akan kita sedikit membahas tentang materi tadi, itu tentang mis-misan ya. Ya dok ya. Panggilnya apa ya enaknya ya? Mbak ya. Mbak aja. Mbak ya, Mbak Risma ya. Panggilnya Mbak Risma. Sebenarnya apa sih itu? Mis-misan itu terjadi karena apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya itu mimisan tuh dibagi jadi dua. Dua. Ada yang dari depan atau dari belakang. Nah, kalau di depan itu karena anatomi hidung itu yang depan itu ada kumpulan pembuluh darah yang menjadi satu. Yang namanya bahasa kedokterannya itu plexus Kieselbach. Nah itu kayak kumpulan dari pembuluh darah banyak gitu. Nah itu tuh sering rusak di situ. Nah rusak ya bisa jadi karena capek, kelelahan, bisa karena mungkin jatuh kena hidung, mungkin ngorek-ngorek hidung kalau anak kecil tuh sering. Nah itu juga beresiko untuk sering mimisan gitu. Cuman kalau yang di depan itu biasanya tuh menetes modelnya. Darahnya netes itu ya. Dan juga bisa berhenti sendiri ciri khasnya. Nah itu kan kadang itu teman saya ada mis-misan ya, itu disumpel gitu, dikasih apa ya, kapas gitu, terus nanti kok kering sendiri ya, itu kenapa? Emang darahnya emang terbatas segitu apa gimana sih? Jadi saya ya ini jawab setelah saya ini ya, lanjutkan dulu. Tadi kan yang di depan. Dan juga yang dari belakang. Nah, kalau yang dari belakang atau posterior, bahasa kedokterannya itu posterior. Nah, kalau dari belakang itu kena pembuluh darah yang besar. Ya, walaupun itu cuma satu, ya, tapi itu besar. Nah, yang dari belakang ini biasanya itu kena orang tua. Orang tua. Nah, orang tua ya karena ada hipertensi kayak gitu yang mempengaruhi pembuluh darah di hidung, jadinya tuh bisa mimisan. Itu berarti yang kedua itu berdasarkan umur ya berarti ya? Bukan. Jadi karena ada gangguan di tubuh, ya gangguan metabolik kayak hipertensi dan penyakit-penyakit lain, jadi kan membuat pembuluh darahnya tuh juga normal gitu. Nah, ini cirinya yang belakang itu mimisannya itu ngucur. Banyak langsung gitu? Iya, jadi nggak bisa berhenti sendiri. Ya biasanya sampai harus ke dokter ya gitu, harus dipasang, nggak bisa dengan dengan kapas ya, atau itu yang sederhana-sederhana itu nggak bisa, harus dipasang tampon. Yang depan tuh saya nggak bisa berhenti, harus tampon yang depan sama belakang gitu. Nah itu berbahaya nggak kalau yang posterior tadi, yang jenis yang kedua? Ya itu berbahaya, lebih berbahaya daripada yang depan, soalnya kalau yang posterior itu atau yang belakang itu cenderung karena banyak yang ngalir darahnya, bisa jadi anemia. Anemia ya, pusing-pusing ya. Ya. Terus mau tanya nih Mbak Nurus ini, biasanya setelah mis-misan itu langsung pusing ya? Itu memang ngaruh ya, karena apa ya? Kenapa kok habis mis-misan biasanya langsung pusing gitu? Maksudnya pernah mimisan? Pernah dulu waktu kecil. Pusing? Langsung pusing gitu. Itu misalnya karena apa? Ponakan kan bawa kayak tebu itu kan, dilempar. Berarti kena kayak barang. Yang depan kayak sih. Trauma, namanya biasanya trauma ya. Trauma yang mengenai hidung sehingga menyebabkan yang depan, cenderung yang depan ya. Itu pembuluh darahnya rusak.
Nah, Oh, tapi bisa berhenti sendiri toh. bisa. Nah, ya itu namanya yang depan. Dan itu pusing karena namanya pembuluh darah ya rusak ya, dan hidung kan dekat sama kepala otak ya. dia. Jadi hidung, tenggorokan sama telinga, kepala itu satu hal yang sangat dekat. Jadi kayak segala macam kelainan hidung itu bisa ke kepala gitu, bisa ke telinga. Hidung kayak sering batuk pilek terus jadi telinganya keluar airan tuh kan juga sering toh, khususnya kayak gitu. Nggak enak juga itu kan. Ya mana ada yang nggak enak. Iya, nggak enak juga sih. Ya. Terus ini mau tanya lagi ya, biasanya kan di film-film itu kan ada adegan mis-misan itu kan. Terus habis itu jatuh sakit atau nanti bisa aja sampai pingsan. Itu maksudnya kategori yang depan apa belakang ya kalau? Kalau sampai pingsan biasanya yang belakang. Nah itu resikonya apa akibat itu? Bisa sampai ya sampai emergency kalau yang belakang. Ya karena yang belakang tuh harus ke dokter sebenarnya, karena biar dipasang. Tapi yang depan itu kita punya tip and trick kalau yang depan. Gimana ya, yang depan ini gimana? Kalau yang biasanya pada anak-anak kayak gitu ya, dewasa muda kayak kita, terus tiba-tiba pingsan, kecapean gitu. Tip and tricknya tuh yang pertama jangan panik ya, yang jelas. Oh jangan panik ya. Nanti kalau panik ya mau gimana nggak bisa. Gitu. Ya. Yang kedua jangan berbaring. Jangan sampai disuruh tidur gitu, jangan. Kalau posisinya kepala lebih atas nggak apa? Kalau bisa walaupun nggak apa-apa, tapi kalau bisa dengan duduk aja. Kenapa itu efeknya? Nah karena apa? Karena kalau misalkan kita biasanya tuh gini ya, berbaring gini, atau mungkin kayak gini, misalnya tapi gini, biasanya nanti tuh darahnya khawatirnya tuh akan masuk ke mana? Saluran nafas. Jadi nanti tuh malah gawat, kayak tersedap, terus bisa masuk ke paru-paru gitu. Nah tapi harusnya kalau misalnya ya nunduk aja sini, nunduk aja posisinya, terus tangannya tuh bisa pencet depan gini, jangan yang sini ya, yang sini aja. Itu 5-10 menit udah tunggu aja gini. Udah mampet ya? 5-10 menit nanti insya Allah udah mampet. Tujuannya apa? Emang harus apa? Untuk memampetkan darah atau memang gimana? Kan pembuluh darah itu kalau rusak itu punya mekanisme pertahanan sendiri, jadi bisa menutup sendiri. Nah kita dengan cara menekan itu harapannya pembuluh darahnya tuh yang awalnya robek itu bisa ketekan gitu. Oh ya. Tipsnya itu berarti ya. Jadi kayak jangan, kan saya kayak sering lihat mimisan tapi gini gitu. Terus sambil gini ya berhenti, cuma resikonya ya takutnya masuk ke malah ke saluran nafasan ya itu, jadinya ya nggak terbaik sih caranya itu ya tuh. Ini terus ini singkat aja ya, karena kita sudah lumayan tadi yang dijelaskan dari Mbak Risma Kanu ini udah lumayan detail. Ini apa yang ingin kesimpulan aja bisa disampaikan pada teman-teman yang menyaksikan ini tentang mis-misan ataupun yang lain lah. Sebenarnya saya punya satu menjadi perhatian mimisan. Jadi mimisan itu walaupun dianggap ya kayak sepele gitu kan, cuma mimisan berarti sendiri gitu, tapi ada mimisan yang emang berbahaya. Selain dari yang belakang tadi ya, itu karena kanker bisa. Beda itu berarti, ciri-cirinya beda. Jadi ya namanya kanker, namanya juga kanker. Jadi kanker itu kan suatu sel yang nggak normal, terus tumbuh terus tau. Jadi ciri-cirinya ya mungkin hidup buntu tapi udah 3 bulan kayak gitu. Terus kalau kanker ya semuanya berat badan pasti turun, terus hidup buntu nggak sembuh. Terus seringnya juga ada kayak sering mimisan karena kanker cenderungnya sering udah berdarah gitu loh, digeser sedikit udah berdarah gitu. Dan biasanya kalau kanker itu ada gejala-gejala lain. Jadi kan kanker itu mendesak ya sifatnya. Jadi itu bisa ada gejala di mata kayak gitu, gejala di telinga, dan mungkin
gejala di mulut kayak giginya sering goyang, itu juga bahaya. Asik berarti kalau giginya goyang. Apa? Giginya goyang. Kan. Maksudnya tuh misalkan pakai gigi palsu. Nah, itu tuh bisa lepas sendiri. Terus giginya tuh ya tiba-tiba aja goyang gitu. Itu ya sehingga kalaupun ada gejala di sekitarnya ya kayak mata. Ya gampang aja ya, namanya hidung. Hidung kan ya kita ke atas udah ada mata. Bawah udah ada mulut. Kesana lagi Pak tenggorok dan lain-lain tuh biasanya juga ada penonjolan di sini. Yang gondok. Getah bening, bukan. Kalau gondok tuh tiroid. Oh iya terus. Nah, itu juga jadi perhatian sih kalau misalkan ada benjolan di getah bening ya, kita nyebutnya ya limfo ya. Ya, entah itu di sini apa di sini pokoknya di area sini dan leher ya. Namanya tuh ya kita nyebutnya leher sih, leher. Kita jadi bisa perhatian, jangan-jangan itu suatu ganasan gitu. Nah, sebabnya ya emang harus diperiksakan benar-benar, nggak boleh didiemin. Deteksi lebih dini ya, lebih bagus. Nah, bener. Jadi kayak kalau udah ada mimisan, kok sering sakit kepala, kok bisa giginya goyang gitu kan, terus matanya kok jadi blur atau mungkin jadi nonjol gitu kayak tuh. Ya itu apalagi tambah ada benjolan di leher, itu juga hal yang harus segera diperiksakan dan juga harus segera diatasi, karena kanker itu kalau terdeteksi di stadium yang awal kemungkinan sembuhnya itu masih ada gitu. Tapi kalau udah stadium 4 gitu ya susah gitu, paling ya kemo atau radiasi, tapi ya nggak menjamin juga, susah lah ya, itu tuh. Jadi ya jangan dianggap sepele misalnya itu ya, perlu waspada ya gitu ya. Udah gitu aja mas. Ada tambahin lagi enggak Mbak? Sudah. Sudah ya, sangat luar biasa sekali penjelasan dari Mbak Risma Kanu ini yang sudah menjelaskan sesuai basic pendidikannya itu kedokteran. Ini sekarang ini masih ngambil ini ya, kuliah ya Mbak? Iya masih kuliah. Masih kuliah ya, apa ya, koas ya? Iya. Masih koas. Ini kebetulan ini Mbak Risma ini koasnya di Semarang ya Mas ya? Ya masih di Semarang. Karyadi. Ya mungkin itu dulu yang bisa kita diskusikan kali ini. Nanti next time kita akan membahas tema kesehatan yang lain. Terima kasih waktunya Mbak Risma yang sudah membagi ilmunya pada kita semua, semoga bermanfaat, amin. Sekian saya tutup untuk pertemuan kali ini. Sehat-sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.